Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofran. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan tema Bahasa Indonesia, kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita, SPD, MPD. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Yang pertama itu ada Erika Aprilianti, yang kedua ada Gus Ahmad, yang ketiga ada Kiki Mulyani, yang keempat ada Maharani, yang kelima ada Ulfa Olivia, dan yang keenam dengan saya sendiri. Saya mohon Anda dapat menyimak video ini dengan baik. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda bisa menanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Nama saya Nofran Nagisa Putra dengan NPM 2021030214. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang verba. Apa itu verba? Verba itu dapat dikenali melalui yang pertama ada bentuk morfologis, yang kedua ada perilaku sintaksis, dan yang ketiga ada perilaku sematis dari keseluruhan kalimat. Selain itu, verba dapat didampingi dengan kata tidak. Contohnya, ia tidak mencuci, ia tidak mandi, ia tidak makan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kata tidak. Berdasarkan bentuk kata atau morfologis, verba dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada verba dasar tanpa afiks, misalnya makan, pergi, minum, duduk, tidur, dan lain-lain. Ada lagi verba dasar plus afiks, tapi afiksnya ini wajib. Contohnya itu kayak menduduki, mempelajari, memanggil, menyanyi, menanyakan, dan lain-lain. Terus ada lagi verba dasar plus afiks, tapi afiksnya ini nggak wajib. Contohnya sama yang kayak tadi, cuman dia bedanya cuman di kata memnya itu dia ada tanda kurungnya gitu. Dan yang ketiga itu ada verba anti aktif atau urgatif. Verba ini tidak dapat dibentuk menjadi verba aktif. Contohnya penjahat itu terbunuh. Terbunuhnya itu yang menjadi verba anti aktif. Yang keempat itu ada verba antipasif. Verba ini tidak dapat dibentuk menjadi verba pasif. Contohnya itu ada hatinya telah membantu, dan membantunya itu yang nggak bisa dibentuk menjadi pasif. Terus yang kedua ada contoh nenek itu meninggal. Yang kata meninggalnya itu yang tidak dapat dibentuk menjadi pasif. Terima kasih. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Mulyani, NPM 2021030242. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adjektiva, promina, dan nomina. Adjektiva ditandai dengan dapat didampingkannya kata lebih, sangat, agak, dan paling. Berdasarkan bentuknya, adjektiva dibedakan menjadi satu adjektiva dasar. Misalnya, baik, adil, dan boros. Contoh, kerja yang baik dapat menghasilkan produk berkualitas. 2. Adjektiva turunan. Misalnya, baik-baik, sungguh-sungguh, dan alami. Contohnya yakni bisnis berkembang secara alami. 3. Adjektiva paduan kata atau prasa. Ada dua macam adjektiva ini, yakni yang pertama subordinatif, yakni jika satu kata menerangkan kata lainnya. Misalnya, panjang tangan, buta warna, murah hati. Contohnya, orang buta warna tidak dapat melukis dengan sempurna. Yang kedua, yang B, yakni koordinator, yakni setiap kata tidak saling menerangkan. Misalnya, gemuk, sehat, cantik, jelita, dan aman sentosa. Contohnya, bayi yang gemuk sehat jauh dari penyakit. Nomina ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, tetapi dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Contohnya, tidak kekasih seharusnya bukan kekasih. Nomina dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Berdasarkan subkategori, nomina dibagi menjadi nomina bernyawa dan nomina tidak bernyawa. Dan satu lagi yakni nomina terbilang. Contoh nomina bernyawa yakni seperti kerbau, sapi, dan manusia. Nomina tidak bernyawa seperti bunga, rumah, dan contoh nomina terbilang yakni seperti 5 orang mahasiswa dan 3 ekor kuda.
Yang terakhir yakni pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain, berfungsi untuk menggantikan nomina. Ada 3 macam pronomina, yaitu 1. Nomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Yang kedua yakni pronomina petunjuk. Yang A, nomina petunjuk umum ialah itu dan anu. Pronomina petunjuk tempat, sini, situ, dan sana. Yang ketiga yakni pronomina penanya adalah pronomina yang digunakan sebagai pemarkah, penanda, atau pertanyaan. Pronomina berfungsi untuk menggantikan nomina. Nomina yang digantikan disebut antecedent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Aprianti, NPM akhir 0197. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contohnya, bayi sehat, pisang goreng, sangat enak, sudah lama sekali, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja terdiri dari 3 jenis, yaitu frasa verbal modifikatif atau pewatas, terdiri atas pewatas belakang, contohnya ia bekerja keras sepanjang hari. Pewatas depan, contohnya mereka dapat mengajukan kredit di BRI. Frasa verbal koordinatif adalah 2 verbal yang disatukan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya, mereka menangis dan meratapi nasibnya. Kita pergi atau menunggu ayah. Frasa verbal apositif yaitu sebagian keterangan yang ditambahkan atau keselipan. Contohnya, Pulau Gadung tempat tinggalnya dulu, kini menjadi terminal modern. Usaha Pak Ali berdagang kain, kini menjadi grosir. Mata pencarian orang itu bertani dan beternak, sekarang telah maju. Frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti atau yang diterangkan, dengan menambah kata lain yang berfungsi menerangkan. Contohnya, agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Contohnya, agak baik menjadi harus baik. Agak tenang, kurang pandai. Amat pandai, lebih baik. Belum baik, paling tinggi. Dapat, palsu, selalu rajin. Frasa adjektifal mempunyai 3 jenis, yaitu frasa adjektifal modifikatif atau membatasi. Contohnya, cantik sekali, indahnya, sehat sekali. Frasa adjektifal apositif. Contohnya, Bima, tokoh kesatria gagah, perkasa, dan menolong kaum yang lemah. Frasa apositif bersifat memberikan keterangan tambahan. Bima, tokoh kesatrian yang tampan, merupakan unsur utama kalimat gagah. Prakasa merupakan gagasan tambahan. Frasa apositif terdapat dalam kalimat berikut ini. Sri Kandi cantik, Ayu rupawan, dipesisir oleh Arjuna. Kedua, skripsi yang berkualitas terpuji. Nama saya Gus Ahmad, NPM 2021030066. Frasa adverbal. Frasa adverbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikatif atau mewatasi. Misalnya, sangat baik, kata baik merupakan inti dan sangat merupakan pewatas. Frasa adverbal yang termaksud jenis ini yaitu agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, lebih kuat, dengan bangga, dan dengan gelisah. Frasa adverbal yang bersifat koordinatif tidak saling menerangkan, misalnya lebih kurang, kata lebih tidak menerangkan kata kurang, dan kata kurang tidak menerangkan kata lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NPM 2021030082. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca dari Gus Ahmad. C. Klausa. 1. Klausa kalimat, menjemuk sementara.
Klausa adalah kelompok kata yang berpotensi menjadi kalimat dalam kalimat majemuk sementara koordinatif. Setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Kalimat majemuk sementara digabungkan dengan dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Misalnya, Rima membaca kompas dan adiknya bermain catur. Klausa pertama, Rima membaca kompas, dan klausa kedua, adiknya bermain catur. Keduanya tidak saling menerangkan. B. Rima pergi ke kampus atau ke rumah temannya. C. Rima rajin tetapi adiknya malas. D. Rima pulang lalu pergi ke kampus. 2. Klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat subordinatif dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Misalnya, A. Orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. Klausa pertama, orang itu pindah ke Jakarta, sebagai klausa utama, lazim disebut induk kalimat. Dan klausa kedua, setelah suami pindah kerja di Bank Indonesia, merupakan klausa sematan, lazim disebut anak kalimat. B. Meskipun sudah kaya raya, ia tetap bekerja keras. Kalimat sematan ditambah kalimat utama. C. Mereka mengolah kekayaan alam secara kreatif, karena itu sangat makmur. Klausa utama ditambah klausa sematan. 3. Gabungan kalimat majemuk setiap setara dan kalimat majemuk bertingkat. Gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat subordinatif dan koordinatif terdiri dari 3 klausa, yaitu misalnya A. Dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi. Kalimat di atas terdiri atas 3 klausa yang digabungkan menjadi kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Contohnya, dia pindah ke Jakarta, klausa utama. Setelah ayahnya meninggal, klausa sematan. Ibunya nikah lagi, klausa sematan. Dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Ayah meninggal dan ibunya nikah lagi, kalimat majemuk atau setara atau koordinatif. Perkenalkan, nama saya Ulfa Olivia, NPM 2021030452. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang kalimat. Kalimat adalah salah satu bahasa terkecil yang merupakan satuan pikiran. Dalam bahasa lisan, kalimat diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Dan di dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Unsur kalimat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, suatu hal atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contoh, ayah sedang membaca buku. 2. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukannya atau tindakan dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku. Contoh, pengusaha itu menemukan peluang baru bisnisnya. 3. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, mahasiswa itu menerangkan kerangka berpikirnya. 4. Pelengkap atau komponen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, ibu membawakan saya oleh-oleh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya selaku moderator, saya minta maaf jika saya ada salah kata, dan saya mewakili teman-teman saya. Jika mereka ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan jika kalian ada request atau masukan, bisa tulis di kolom komentar. Udah situ aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.